Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Saya baca ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kekayaan kasih karunia Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita menerima kekayaan kasih karunia Tuhan dan menjadi jaminan bagi kita sebagai orang yang percaya. Di dalam Kristus kita memiliki segala keuntungan karena mengenal Allah, dipilih untuk mendapatkan keselamatan, untuk diangkat menjadi anak-anak-Nya, mendapat pengampunan, kasih karunia, kuasa untuk melakukan kehendak Allah, pengharapan akan hidup kekal bersama Kristus. Karena kita memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus, kita bisa menikmati berkat-berkat ini sekarang. Dan berkat-berkat tersebut adalah kekal. Paulus mengatakan, Allah memilih kita untuk menekankan bahwa keselamatan sepenuhnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita diselamatkan bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan karena Allah murah hati dan memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Kita tidak dapat memengaruhi keputusan Allah untuk menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita menurut rencananya. Di dalam Kristus, kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Allah memilih kita, dan ketika kita menjadi milik-Nya melalui Yesus Kristus, Allah memandang kita seakan-akan tidak pernah berdosa. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan ialah menyatakan terima kasih kita atas kasih-Nya yang ajaib. Kita sebagai anak Allah melalui pengorbanan Yesus, Dia telah membawa kita ke dalam keluarga-Nya dan menjadikan kita ahli waris dari kekayaan kasih karunia Tuhan. Penebusan dan pengampunan yang dianugerahkan kepada kita menjadi jaminan bagi kita sebagai anak yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima keselamatan. Dan semua ini kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus karena kasih-Nya bagi kita. Allah melimpahkan kebaikan-Nya kepada kita yang Ia berikan dengan kerelaan dan penuh kasih kepada orang-orang yang Ia selamatkan. Kita tidak bisa mengusahakan keselamatan, namun hanya dapat kita terima melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus, sebab Dia menganugerahkannya bagi kita. Allah bermaksud memberikan keselamatan kepada dunia, seperti yang direncanakan untuk Dia lakukan. Allah berdaulat, Dia yang berkuasa. Ketika kehidupan kita kelihatannya kacau, bersandarlah pada kebenaran ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah memegang kendali. Maksud Allah untuk menyelamatkan kita sebagai wujud kasih-Nya bagi kita. Roh Kudus merupakan jaminan Allah bahwa kita adalah milik-Nya dan bahwa Dia akan melakukan apa yang Dia telah janjikan. Roh Kudus adalah seperti pembayaran uang muka, uang tanggungan, tanda tangan pengesahan pada sebuah kontrak. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita menunjukkan kesungguhan iman kita, membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan menjamin hidup kekal bagi kita. Kuasa-Nya bekerja di dalam diri kita untuk mengubah kita sekarang, dan apa yang kita alami sekarang seperti mencicipi perubahan total yang akan kita alami dalam kekekalan. Mengawali tahun 2021 ini, satu jaminan yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita adalah bahwa Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segalanya memiliki kekayaan di dalam kasih karunia, dan jaminan kita sebagai penerima kasih karunia tersebut adalah karena hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan demikian, bersandarlah sepenuhnya hanya kepada Allah.
sumber segala kekayaan kasih karunia. Kita tidak mengetahui hal apa yang akan kita hadapi pada perjalanan waktu ke depan, tetapi satu yang pasti bahwa Allah telah memilih kita sebagai anaknya untuk menerima kasih karunia-Nya. Jika jaminan itu telah kita terima melalui kasih karunia Allah, kenapa harus meragukan kasih Allah dalam hidup kita? Bukankah sesuai Yeremia 31 ayat 7-14, Allah berjanji untuk menjaga kita, memberikan yang terbaik di dalam hidup kita, mengubah duka menjadi bahagia di dalam hidup kita. Maka jangan ada sedikit keraguan akan kasih Allah. Kita semua adalah orang-orang yang kaya hanya karena kasih Allah. Kekayaan di dalam kasih Allah merupakan kekayaan terbesar di tengah-tengah dunia. Kekayaan yang kita dapat hidupi sejak saat ini juga sehingga hingga kepada kekekalan. Melangkah dengan pasti dan penuh keyakinan untuk menapaki setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita di tahun 2021 ini, sebab ada jaminan bagi kita di dalam Roh Kudus bahwa kita menerima kasih karunia Allah. Tuhan mengasihi dan mengaruniakan kekayaan-Nya bagi kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang kami terima hingga saat ini. Engkau memilih kami sebagai anak-Mu untuk menerima warisan kerajaan sorga. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus tetap diam di dalam kami, menjaga kami, menjadi jaminan kehidupan kekal bagi kami. Amin.